Yang saya kaget itu waktu dia bilang, aku mau ikut Indonesian Idol ya mas. Aku bilang, oh ya silakan. Maksudnya sukses lah nih, mudah-mudahan jadi jalan baik. Nah cuman yang bikin saya kaget setelah Idol, ternyata kok banyak notif di handphone saya gitu. Ternyata lagu yang pernah saya buat dengan Salma itu jadi meledak. Oh, Merindukanmu. Betul. Ya. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Ada saya hari ini ditemani tamu jauh dari Jogja, dari Sleman, datang dari Pogonglor. Ada Mas Dimas Ferdian. Halo. Mas Dimas ini Mas kalau Sobat TK amati lebih detail, kira-kira mukanya mirip siapa wajahnya Mas Dimas? Iya betul. Siapa Mas Dimas ini? Ceritain dong Mas Dimas ini menceritakan dirimu. Siapa sesungguhnya dirimu? Ya? Sampai mau datang jauh-jauh ke Palmerah. Oh enggak. Ya, jadi mungkin pada bilang saya mirip sama Ade Govinda. Hubungannya apa hubungannya? Hubungan apa ya? Ternyata kakak adik. Mirip ya sama Ade Govinda ya? Jadi saya kakaknya Ade. Oke. Banyak yang bilang adik kakak kandung ya? Kakak kandung ya kakak. Banyak yang bilang Ade? Iya, karena lebih kecil sih badannya. Dia lebih banyak rezekinya katanya. Tapi di kakak memang kakaknya ya? Memang kakak, saya kakak. Ade itu bawa saya pas. Persis? Dari berapa bersaudara? Dari 5 dia bontot. Oh ya. Oke. Karir di musik juga ini ya, duluan apa memang? Sebenarnya kita bareng. Cuman Ade berani total di Jakarta, saya waktu itu milih pulang. Oh. Karena ya begitulah pertarungan di Jakarta kan mas. Kenapa? Saat itu kenapa? Pemikirannya kenapa kok? Ya ini ya, kalau saya lihat Ade memang ambisinya jauh lebih tinggi daripada saya. Cuman memang ternyata jalannya memang saya harus kembali dulu ke Jogja. Lalu saya ketemu dengan beberapa komunitas, akhirnya saya balik lagi ke Jogja. Ke Jakarta juga gitu sih. Tapi kalau misalnya berandai-andai dulu tetap ikut barengan gitu, kira-kira gimana? Sama nggak kira-kira? Ya berani ditanding sih sama sih mas. Mas Dimas Ferdian ini di Jogja juga populer. Yora Mas Rian. Nah kalau denger lagunya Langit Sore, nah beliau ini penabuh drumnya ya Mas Dimas ya. Tetap berkecimpung di industri musik juga. Tetap ya. Meskipun di Jogja sama Mas Ade Govinda juga tetap sama, nggak jauh-jauh juga. Tetap saling support mas. Itu Mas Ade juga naik daun. Populer ketika menciptakan lagu apa judulnya? Tanpa Batas Waktu. Tanpa Batas Waktu di sinetron yang heboh itu Ikatan Cinta. Mas Dimas nggak mau kalah. Mas Dimas, jadi ceritakanlah perjalananmu itu. Kenapa kemudian memang ada nggak sih iri-irian gitu kok sama adik? Sebentar, sebelum ke situ 3 kakakmu itu musik juga? Nggak ada yang musik. Orang tua? Dulu almarhum bapak. Almarhum bapak memang kebetulan dulu suka ngamen di kantor-kantor. Ya udah ngajarin, turunnya ke saya sama adik. Oke. Yang lain, yang 3 ini jauh dari musik. Jauh dari musik. Pekerja kantoran. Penikmat aja sih. Penikmat musik. Ketika itu di Jogja itu apa yang kalian lakukan? Maksudnya udah mulai dikenalkan musik sejak kecil. Jadi sebenarnya dari kecil saya sebenarnya sudah sering satu band sama Ade. Jadi saya berpisah sama Ade itu karena Ade ikut ajang kompetisi Dream Band saat itu. Oke. Tahun 2004. Itu udah pakai Govinda ya? Domino. Domino. Olive. Aku di fotonya karo Mas Ade Govinda. Jangan nih dia belum sepopuler sekarang. Tadi mau tak kirim ke Mas Dimas. Masih aku lari ke save. Masih kurus ya. Masih kurus. Jadi dia berangkat pakai Olive itu. Betul. Ade ikut Dream Band di Surabaya, lalu menang. Band Jogja itu? Band Surabaya. Ade ikutnya malah Surabaya saat itu. Karena memang di Jogja persaingannya waktu itu terlalu ramai ya. Ade ikut di Surabaya ternyata menang, dibentuklah namanya Olive. Gitu. Akhirnya Ade hijrah ke Jakarta, lalu dengan Olive nggak lama akhirnya bikin baru Domino itu. Oke. Sebelum Govinda. Sebenarnya isinya sama, cuman karena pindah label ganti nama. Oke. Nah, persamaannya dengan Mas Dimas di mana saat itu dengan si Mas Ade ini? Musik barengan sebelum Olive terbentuk itu bermain musik bareng. Betul, kita satu band dulu. Saya yang main drum, Ade main gitar. Dulu band saya namanya Poster saat itu. Era 2001-2004 itu. Sampai 2004. Manggung di jalan Mas show kampus tuh kampus. Jogja ya pas saat itu ya.
udah bikin single gitu? Sudah, waktu itu kita sudah di kontrak Aquarius. Oh iya. Dan Lo loh. iya, ngeluarin satu single sama vokalis ex BIP Irang. Oh. Nah, pada saat itu poster ex Irang waktu itu. Oh, oke. Iya. Jadi collab gitu ya? Collab, ceritanya? betul, ya. Saat itu belum ada album gitu ya? Kontraknya nggak album Belum, ya? waktu itu kontraknya Zaman-zaman itu ya? zaman itu masih satu single. Era itu kan satu single ya dulu. Kita sempat keluar, lalu nggak jalan lama karena dia memutuskan untuk next ke Dream Band itu. 2004 kan itu. Ya, rasanya biar Mas Dimas. Waduh. Ya waktu Ditinggal itu, lu. ya saya jujur sempat ada rasa kecewa, jujur sama Adi juga saya sempat sakit hati jujur pada saat itu. Cuman ternyata setelah diambil Biasa di keluarga begitu biasa iya ya? pasti mas, persaingan itu. Saingan. Saingan. Cuman ya memang akhirnya kita harus mikirin ke depan kan. Kalau kita di satu kapal yang sama, kalau ada apa-apa bahaya. Ketika kemudian Mas Ade bergabung dengan Olive, apa yang Mas Dimas lakukan? Nah pada saat Sementara barangkali aku saya pengen ngeband gitu. Mungkin barangkali saat itu. itu, ya. masih ngeband juga. Masih ngeband. juga. Sama poster kah? Bukan, saya lalu bikin nama band saya Indis. Waktu itu dikontrak sama SCTV, jadi soundtrack FTV. Bikin soundtrack FTV? Iya betul, untuk soundtrack setiap Hanya? FTV. Iya betul. Lo akeh berarti? Iya, judulnya Penggantimu itu juga masih lumayan sering saya dengar waktu itu di beberapa Ada film. berapa? Ya FTV yang diputar-putar lagi itu Ya, masih ada berapa FTV di SCTV itu? Lumayan mas, ada beberapa film masih pakai karena kontrak kan mas, harus pakai lagu saya waktu itu. Gitu. Gue sungguh ya, zaman semua. Iya gitu sih. Jadi Langit Sore itu Pelabuhan terakhir ya, mudah-mudahan. Iya. baru sekarang ini ya. 2018. Oke. Sebelum apa tadi setelah poster, kemudian bikin Indis. Indis. Ya. Sampai berapa lama itu? Oh maaf, setelah Indis masih ada satu band yang saya viral di Malaysia, Asmara. Oh, Asmara. Nama bandnya apa? Asmara. Asmara? Bisa dicek. Itu Oke. 2015 kita viral karena ada 10 juta viewer saat itu. Hah? Karena- Single apa itu? Single, judulnya Lagu Cinta. Oke. Di kontrak salah satu sinetron di sana, Di Malaysia. di Malaysia. Modal sebenarnya itu ya. Betul. Dan sampai sekarang pun masih diminta sih sebenarnya untuk reuni, cuman ya kayaknya mau fokus salah satu dulu. Mas. Ya. Jadi gaweanmu ya akeh Mas ya. Iya. Ternyata kalau iya. Rezeki artinya setelah pisah sama Mas Ade rezekinya terbuka ya, karyanya justru nggak berhenti di situ aja Iya, ya. betul. Ya. Jadi kayak pembuktian nggak, iya gue tak tinggal adekku, aku tetap iso nyanyi gitu loh. Iya. Apalagi setelah kemarin saya bikin lagu buat Salma Idol itu, Salma Salsabil yang juara Indonesian Idol 2023 itu. Juara ya Mas Ade ya, nih yang liputan Indonesian Idol Oh Mas iya. Dimas. Iya, Mbak. Sampai subuh. Habis subuh begadang pasti. Salma Salsabil ya. Ya, jadi ada satu statement Ade yang bagus yang saya petik sangat positif. Ade bilang, ternyata kamu sukses bukan karena saya. Jadi itu satu kebanggaan prestasi buat saya juga. Saya tidak mendompleng Ade. Itu sih mas. Ternyata memang karena buah kerja keras ya. Betul mas, persisten konsisten. Ya. Sebelum lari ke lagunya Salma Salsabil, Mas Ade, Mas Dimas ketika memutuskan untuk apa ya? Selama itu tetap mencoba untuk konsisten bernyanyi, bermusik, Iya. meskipun bandnya berbeda. Betul. Sampai akhirnya ketemu dengan Langit Sore, Betul. menciptakan lagu juga. Memang ada apa ya? Memang keinginan untuk ini loh, apa ya? Menjadi musisi itu terus dipupuk gitu, Mas Dimas. Atau sempat katanya sempat jadi motivator juga, terus punya kesibukan yang lain juga. Gitu. Jadi di masa pencarian jati diri setelah ditinggal Ade itu memang ada transisi di mana saya memutuskan nggak usah ngeband lagi deh. Kan ada sempat karena ada rasa kecewa gitu kan karena Ade nggak ada kan gitu. Jadi saya mulai banting setir ke bukan motivator mas sebenarnya. Apa sebenarnya itu? Ya ada satu perusahaan yang kita bergerak di bidang jaringan ya. Nah cuman saya dipercaya jadi pembicara aja sih mas. Jadi lebih ke buat apa ya? Advice ya. Lebih ke waktu itu ke apa? Pelatihan cara kerja otak mas lebih tepatnya. Misalnya, contohnya apa, Mas Dimas?
namanya Steven mas. Jadi NLP itu. Jadi kita tahu kita itu ada 5 otak di kepala. Nah itu masing-masing punya cara kerja masing-masing. Itu yang dijelaskan. Itu. Jadi memaksimalkan angka 10 dari masing-masing manusia yang dominan di otak tersebut gitu. Namanya Steven mas ada. Namanya. Steven namanya. Oke. Jadi sempat itu berarti aku nyebutnya Steven berarti. Iya Steven memang. Nah, Steven. Kan Steven itu ada sensing, instinct, thinking, intuiting, instinct. Iya betul. Wah, hostnya nggak ngerti ini. Sorry Mas Dimas ya. Tapi itu memang jadi pelarian saat itu, atau memang dari dulu selain bermusik ya sempat mendalami ilmu itu gitu? Kayaknya memang saya tuh kayak ngerasa punya gift di nilai 10-nya di situ sih mas. Di cara menghadapi orang, cara berkomunikasi. Oke. Nah ternyata itu sinkron aja sih mas. Makanya saya terapin di musik juga itu jadinya nggak terlalu ngoyo gitu. Karena musik itu sebenarnya bukan di tujuan tapi ada di passion gitu. Jadi ya udah ngalir aja sih. Misalnya Mas Dimas diminta bicara di depan banyak orang saat menjadi apa Steven ya? Ya, praktisi itu. Praktisi, apa yang Mas Dimas sampaikan biasanya? Biasanya sih yang paling simpel itu kita mengangkat nilai 10 seseorang itu aja sih. Intinya kita tuh jangan pernah berkecil hati dengan kekurangan kita. Karena semua orang tuh punya angka 10. Jadi ngasih semangat ya? Ngasih semangat ya, ngasih... Ya motivasi, iya bener sih, karena iya, motivator iya. kan? Iya, cuman kalau motivator... Tapi bukan motivator? Bukan motivator. Oke. Lebih ke apa ya? Konseling ya? Mungkin. Itu ada ilmunya, katanya Mas Dimas sampai belajar di luar Indonesia juga. Ya, betul. Waktu itu tes akhirnya di Thailand. Ada tesnya juga? Ada. Sekolahnya? Ada, betul. Di Thailand waktu itu. Tesnya di Thailand? Itu sampai berapa lama? 6 bulan. Ya, average 3-6 bulan. 3, 4, 5, 6. Kita stay di Thailand itu? Bolak-balik, Mas. Luar biasa ya. Jadi, jadi itu sempat Mas Dimas melupakan nggak sih? Sempat melupakan bermusik nggak sih? Sempat nyaman, Mas. Sempat nyaman di situ? Iya, karena duitnya agak soalnya. Iya, itu impact sih, Mas. Tapi saya lebih suka karena bermanfaat buat orang. Oke. Lebih ke situ sebenarnya. Cuman akhirnya tadi sih perasaan nggak bisa dibohongin. Iya. Kok masih pegang gitar keluar lagu, kok main drum masih enak gitu kan. Jadi ya udah deh, kayaknya memang musik tuh nggak bisa hilang. Iya. Karena ada di darah kan, seperti itu sih. Mas. Masih dijalanin kan tapi itu pekerjaan masih itu? kepake, Mas. Bahkan sekarang lebih ke buat interaksi aja sih. Kalau ada yang butuh buat sharing ya kita sharing. Bagi ilmu aja, Mas. Lu kayak psikolog berarti nanti ujungnya. Betul, tapi saya nggak narif apa-apa, nggak cuma kalau orang butuh aja. Sharing bareng aja sih Mas, lebih tepatnya gitu sih. Itu biasanya biar lebih plong gitu ya? Ya, betul. Banyak kan cewek itu lebih... Nah, itu yang bahaya sih. Nah, perjalanan balik lagi, itu sampai berapa lama Mas Dimas? Itu ditekuni berapa lama? Bener-bener tekun? 3 tahunan. 3 tahunan? Ya, 3 tahunan kayaknya. Sampai tahun berapa itu? Ya, pokoknya 2016-an. 2016-an, belum ada Langit Sore berarti ya? Belum. Oke. Itu transisi setelah saya dari state manager Viera. Nah, setelah Viera itu saya... Sempet juga? Oh, sempat Mas. Saya album pertama dulu. Wih. Masih formasi asli. Formasi pertama ya? Formasi pertama. Viera tuh masih ada Widi ya? Widi itu pertama. Masih ada Trian. Gambarnya kan Trian, terus Trian kan keluar tuh. Nah, saya udah, waktu keluar dari Musika saya udah keluar. Waktu ke Aprilo Kingdom, karena saya waktu itu di-hire dari Musika pada saat itu. Oke. Banyak pengalamannya. Nah, habis itu balik lagi ke musik Mas Dimas. Iya, sampai bingung mau dibahas mana. Pokoknya perjalananmu. Kemudian akhirnya jatuh cinta, bikin band Langit Sore. Iya. Langit Sore itu kan mulai dikenal ketika tiba-tiba si Duta Mojo menyanyikan ulang lagu Rumit. Langit Sore mulai dilirik banyak orang nih. Inikah pelabuhan terakhir bener atau? Ya mudah-mudahan ini ada yang terakhir sih Mas. Karena memang satu usia kan, faktor usia juga. Udah saatnya harus stay lah sekarang Mas. Kita fokus dan kebetulan memang Langit Sore dari chemistry kita dapat semua. Terus mikir ya memang ini profesional ya? Iya betul, lebih ke profesional. Bermasalah nggak ketika kesibukannya Mas Dimas tuh banyak gitu loh? Ya ciptain lagu, ya nyambi kanan kiri. Iya betul. Bahkan katanya sekarang jadi promotor juga. Yakin ini fokus di situ?
Yakin sih mas, karena tempatnya masing-masing. Kan band itu ada saya tempatkan di kotanya masing-masing. Band itu ada di kiri, di depan itu ada, saya harus nyiapin pondasi buat pegangan hidup juga. Kalau band kan saya pikir itu kalaupun dapat hasil kan adalah bonus ya. Tapi kalau kita nyiapin buat masa depan itu adalah pondasi. Jadi saya harus nyiapin kapal yang saya jalanin sekarang adalah promotor ini. Seperti itu sih mas. Promotor juga sekarang? Promotor ya? sekarang mas, alhamdulillah. Baru memulai? Baru, ini sudah bikin perdana tanggal 26 Agustus nanti. Di Jogja? Di Jogja, tiket sudah buka pre-sale 1 sudah. Ya. Oh, berani-beraninya gitu, sampai masuk jadi promotor juga itu. Kesibukanmu kan udah banyak gitu Mas Imran. Ya karena masih ada hubungan dengan musik sih mas ya. Dan teman-teman juga masih nyari saya dalam arti, yuk bantu yuk. Nah jadi ya udah. Maksudnya kurang puas apa gitu? Apa lagi yang dicari? Iya mas, gitu. katanya kalau saya berhenti itu nanti saya cepet tua katanya. Ntar kayak adik. Saya jadi kakak beneran nanti. Selama ini selalu dipanggil adik soalnya, adiknya adik itu. Adiknya adik. Iya, adik. Lebih muda ya? Lebih muda, padahal rambutnya putih juga. Enggak, Mas Dimas merasa masih ada aja yang nggak puas gitu ya? Sebenarnya bukan nggak puas mas, tapi memang apa ya, saya tuh lebih suka selama prinsip saya bersyukur itu memaksimalkan apa yang sekarang masih bisa dijalankan. Itu sih mas, cuman itu aja. Saya menyikapinya seperti itu. Jadi di mana masih dikasih jalan, ya kalau itu memang saya bisa membantu dan bermanfaat, kenapa enggak? Itu sih mas. Dan menikmati ya? Dan menikmati, betul. Ya, kuncinya sih cuman itu. Betul. Jadi event pertama nih, pertaruhan nih? Ya pertaruhan. Ya pertaruhan itu sebenarnya enggak juga mas, karena kita siapkan semua secara matang. Maksudnya sekarang lagi memang banyak isu yang kurang baik dari promotor ya. Ada beberapa event yang sudah mau hari H ternyata batal. Tapi mudah-mudahan di Probuana itu nggak terjadi karena kita sudah siapin semuanya fundamental dengan baik. Itu sih mas. Sudah yakin lah ya? Sudah yakin ya. Dengan sebelumnya ya cukup pengalaman bisa lah ya Mas Dimas ya? Bisa mas. Pengalaman berkecimpung di industri musik gitu. Iya mas, betul. Gampang lah bikin begini mah bisa ya. Tidak menggampangkan. Tidak menggampangkan, tapi harusnya dengan ya banyak pengalaman yang sudah saya jalani bisa lah. Ya harus sudah dengan segala pertimbangan. Betul. Ya. Mas Dimas Ferdian ini terakhir kesini tahun berapa ya Mas Ari ya? Itu ya pagi-pagi ngajakin si idolanya Mas Amran itu si siapa namanya Risti Tagor. Iya. 2022 ya? Betul ya. Mei apa? Ya di tengah. Di bulan puasa itu. Puasa ya? Bulan puasa betul. Oke. Ya, puasa betul. Sabtu puasa. Karena kita rilis single waktu itu, single di bulan Ramadan. Kemudian muncul lagi ketika sambil memenangkan Indonesian Idol 2023. Ya. Mas Dimas juga masih punya waktu ya untuk mencari talent-talent baru gitu. Ya betul. Masih ada beberapa target dan alhamdulillah sudah ada juga beberapa yang request lagu. Cuman memang belum saya. Ya ini lagi coba memilah yang tepat sih mas. Karena nggak mau terlalu gegabah. Kalau dengan Salma pertemuannya Salma karena di Jogja kah itu kan orang Jogja ya, kuliah di Jogja ya Mas Dimas ya? Salma kan kuliah di ISI dan kalau di Jogja kan lingkungan komunitasnya kan itu aja sih mas. Jadi memang sudah temenan lama dari di Jogja. Sempat kerja bareng, sempat berkarya bareng dengan dia sebelum akhirnya muncul di Idol? Itu first project sama dia. Jadi udah. Sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah. Jadi kita ketemu ngobrol bareng terus iseng aja. Ketemunya di mana itu? Ketemunya di salah satu ada coffee shop di Jogja sih mas, tempat nge-jam bareng gitu. Karena Salma tahu saya sering bikin lagu, terus Salma juga, Mas Dimas ayo kalau ada lagu yuk. Oh aku bilang aku ada lagu. Sudah kenal sebelumnya berarti? Udah sering say hello aja kan karena kalau nge-jam bareng kan mas. Kita kan sering jamming bareng gitu. Ya udah terus boleh dong, saya ada lagu nih ini gitu kan. Terus ya udah, oh mas bagus cocok ya udah kita rekaman gitu. Nah yang saya kaget itu waktu dia bilang aku mau ikut Indonesian Idol ya mas, aku bilang oh ya silakan, maksudnya sukses lah ini, mudah-mudahan jadi jalan baik aku bilang. Oh sudah mengatakan itu dia. Nah cuman yang bikin saya kaget setelah Idol ternyata kok banyak notif di handphone saya gitu, ternyata lagu yang pernah saya buat dengan Salma itu jadi meledak. Oh merindukanmu betul ya. Itu kemarin nggak sempat di ini ya Mas Ari ya? Nggak sempat diputar di Spectacular Show ya? Oh belum, karena memang mereka kan ada lagu wajib dan ada beberapa aturan yang memang harus karena Salma Salsabil kemudian terpilih jadi pemenang,
Mau kan kemudian warganet biasanya ngulik nih, dia pernah nyanyiin lagu apa biasanya gitu Betul. Mas Dimas. Iya. Mungkin ya dugaannya ya. Mungkin seperti itu. Mungkin kemudian Merindukanmu muncul dan Muncul, kemudian iya. viral. Betul. Tahun berapa itu proses penggarapannya tuh Mas Dimas? Itu sebenarnya lagu itu udah saya kerjakan sebelum saya ngerjain Risty Tagor. Oh iya malah Iya, betul. Jadi tabungan aja itu, tabungan lagu ya. Iya, tabungan lagu. Betul. Langsung ditawarin gitu Iya, dan dia- dia mau atau sempat ada pilihan yang lain? hanya pilihan ini kayaknya kerendahan terus naikin kunci gitu aja sih. Naikin nada dasar cuman. Karena dari lagu dia udah cocok banget. Aku suka Mas gitu. Ya udah gitu. Semengalir itu aja sih. Jadi ikut seneng ya ketika dia terpilih kemarin ya. Ya saya senang, saya bangga juga karena memang dia berbakat Mas. Bakatnya bagus, suaranya bagus. Oke. Ikut Selama tampil di RCTI, mantau terus kah perjalanannya dia, Mas Ade, Mas Dimas? Cuman semifinal sama final. Oh hanya Iya, itu. iya, Oh. betul. Komunikasi selama itu, atau memang nggak boleh pegang handphone ya? Oh, komunikasi. Komunikasi Justru saya itu apa ya? Jadi kan memang Minta saran juga barangkali kah? lebih ke support aja sih kalau nanti Mas Dimas sempat boleh dong datang gitu. Karena kan memang sempat ada beberapa kali request lagu itu mau dibawain gitu. Cuman ya karena ada beberapa aturan mungkin ya. Tapi produser di sana pun udah spill lagu itu. Jadi mungkin jadi kemana-mana sih lagu. Iya. Iya, gitu. Kalau jadi pencipta lagu, Mas Dimas kan nggak susah banget ya kalau pencipta lagu terkenal ya. Maksudnya dibandingkan dengan penyanyinya. Iya. Kadang-kadang pencipta lagu itu dilupakan gitu. Betul. Beda ketika tanpa batas waktu tiba-tiba populer seiring sinetronnya, kemudian orang baru tahu, oh ini lagunya Ade Govinda. Merindukanmu, oh ini lagunya Dimas Ferdian itu. Tapi apa sih yang dalam pikirannya Mas Dimas itu? Yang penting aku inilah bikin lagu aja lah, mau terkenal apa enggak mah bodo amat lah. Iya, lebih ke nothing tulus aja sih Mas. Gitu ya. Iya, karena kan lagu kadang nggak bisa kita tentuin hari ini dapat ide ya udah bikin gitu aja sih. Mas. Nggak ada rumusnya ya. Nggak ada rumusannya, betul banget. Sama sekali, atau perhitungannya lah Mas Dimas sebagai pencipta lagu itu ada nggak sih perhitungan lagu ini bakalan meledak apa enggak gitu? Sampai sekarang saya sharing sama komposer yang udah jago juga belum ada Mas. Penyanyinya gitu, milih penyanyinya harus terkenal gitu. Oke, itu mungkin memang ada rumusannya ya. Tapi untuk matematika ini berhasil tuh belum ada. Oke. Sampai hari ini belum ada. Nggak ada ya. Nggak ada, betul. Kalau ada semua orang berlomba-lomba ya. Betul sekali. Melakukan itu ya. Melakukan hal yang sama, betul. Menikmati juga ya Mas Dimas ya. Ya, menikmati sih. Bolak-balik loh di Jogja Jakarta. Kenapa nggak stay di Jakarta? Iya, hati saya nggak bisa lepas dari Jogja ya. Jogja masih berhati nyaman. Kayak band Jogja yang terkenal itu ya, band Iya, Sejuta Kopi. Betul. Cela Kotak itu juga begitu tuh. Cela, iya. Ya, dia Lebih mau memilih ke gimana, Jogja. Lebih ini kali ya, apa inspirasinya lebih dapat kali Mas Dimas ya? Katanya sih lebih tenang aja sih Mas. Lebih adem, lebih tenang dalam arti pikiran ya. Lebih santai, rileks ya. Plong aja ya Lebih rasanya. plong. Ya. Ini apa rencananya dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, yang jelas band saya Langit Sore mau rilis single baru. Oh, kemarin Single ya? kemarin habis rilis, jadi Langit Sore Single ya? rilis. Langit Sore X Ade Govinda. Oh, ini karena faktor kedekatan apa sih ini? Iya katanya gitu sih. Lebih Jadi- mudah ya? Lebih mudah. Jadi Ade punya lagu judulnya Di Hatimu Ku Ini Siapa. Lalu kita garap bareng sama Langit Sore. Udah rilis juga di semua platform digital. Oke, digital oke. udah ada. Memang direncanakan lama itu? Sudah lama ngincar Ade Govinda? Enggak juga sebenarnya. Enggak musisi yang lain itu misalnya? Enggak sih, cuman Ade memang udah berapa kali request ayo kolaborasi gitu. Ya udah. Oh. Kayaknya pas saat ini tepat dengan Langit Sore. Album udah ya? Pernah ya bikin album ya? Album itu belum Mas, kalau Belum ada ya? belum, kita tuh selalu single Oke. ke single ya. Belum ada rencana? Saat ini belum sih Mas. Kalau digital enak single ke single Iya, terus iya. ya. Tapi buat apa namanya? Buat apa sih namanya? Legasinya kan betul. harusnya album gitu. Iya betul. Mungkin nanti ke depannya ada rencana, cuman memang saat ini masih kita fokus ke promo single ke single dulu ya. Oke. Ada yang ingin Mas Ade sampaikan kepada sobat WK? Mas Dimas. Aduh, Mas Dimas, rupanya mirip banget. Jadi rupanya Mas Dimas itu ada di sebelah barat rumah
ibu saya. Jadi Kita tetanggaan ternyata. bertetangga, beda desone beda. Jadi Mas Dimas di Pogonglor, saya ada di Purwosari. Betul. Kepisah sama SD Sindu Adi 1. Iya. Dan itu SD saya sempat SD di Oh, situ. iya, toh? kelas 6 SD saya di sana. Oh, itu Iya. sampingnya dulu masih Kebon Tebu. Mas Betul. Dimas. Sekarang udah rumah kali ya? Sudah rumah semua, SD udah nggak ada juga. Bapak ibunya Adam Sumbarkah tuh di situ? Betul. Rumahnya ya? Dekat situ. Kalau belum pindah? Masih ada di situ. Masih ada. Jadi tempat main di situ. Dulu kalau dapat honorarium menulis dari Semarang, saya ngambilnya di kantor pos di Pelemburan. Oh iya. Deket rumahnya Mas Dimas Iya, dan Mas betul. Ade Govinda. Satu ini sebenarnya Satu akamsi. akal sih. Apa Mas Dimas ingin menyampaikan sesuatu ke Sobat DK? Kalau bikin lagu bisa loh ini. Boleh kalau ada mau bikin lagu. Apa ya kalau dari musik mungkin terus berkarya aja ya. Mungkin ada sesama kita sering bikin lagu terus berkarya, karena di setiap kita berkarya tuh kita tidak tahu di mana jalan baiknya gitu. Jadi memang kuncinya ya terus berkarya aja dan enjoy, jangan ada beban sih Mas. Kalau ada nggak misalnya kepinginan bareng lah sama Ade Govinda itu? Sebenarnya ada project nanti Mas. Kita mau bikin jadi Ade sama saya nyanyi. Jadi kita duo gitu. Tapi ini lagi diramu, masih rahasia Mas. Itu kalau misalnya ini, Mas Dimas, kalau misalnya kerja bareng, collab gitu ya, itu sama label bermasalah nggak? Biasanya? Enggak sih Mas, karena kita satu publisher. Oh, Ya, yang penting publishernya sama ya? Betul. Oh, oke. Jadi aman ya? Aman sekali. Menyelamatkan itu dulu ya? Betul. Satu publisher dulu Satu ya? rumah dulu. Jadi biar Iya. enak. Karena dari Di yang rumahnya. band saya Asmara juga kan ada di label Ade juga, di My Music itu. My Music itu Indigo bukan ya? Indigo betul. Indigo ya, Indigo Iya. Production ya. Indigo itu kan ada Cilandak Govinda. ya? Oh, oke. Dan ada band saya yang di Malaysia Asmara. Oh. Gitu. Dan sekarang saya secara personal pun ada di sana publisher. Royaltinya masih jalan itu ya? Masih ada aja ya? Masih. Karena masih sampai sekarang di YouTube masih tayang. Masih ya? Masih. Luar biasa. Nggak pernah istirahat berarti ya? Ya gitu Mas. Ada lagi Mas Dimas yang pengen diceritakan? Mungkin kalau boleh saya mau ini infoin untuk rencana event saya Mas. Kalau boleh nanti di tanggal 26 Agustus saya bersama IO saya Probuana. Ya, kita bikin konser di Jogja di JEC. Bantul. Banguntapan ya. Saya bawa ada Budi Doremi, Yura Yunita, Raim Laude, dan ada band saya Langit Sore. Nah, Ada Salma dan ada Roni. Roni itu? Roni itu juara 3. Oh, juara 3-nya. Iya, betul. Jadi Nabila itu juara 2. baru Roni. Oke. Nah, saya bawa Salma Roni karena memang ini selalu dipaketin duet itu loh Mas. Kan netizen itu kan selalu jodoh-jodohan gitu. Nah, memang Salma itu Roni. Gitu. Oh, oke. Jadi silakan datang, dan juga rencana itu perdana Salma menyanyikan lagu Merindukanmu di sana. Di situ. Oh, oke, mantap. Jangan lupa beli tiketnya, bisa dipantengin di IG Yogya Love Confession Concert. Ya, jika ingin nonton, Ya. apa tadi Mas Dimas namanya konsernya? Yogya Love Confession Concert di Instagram sudah ada. Beli tiketnya, datang ke JEC Jogja Expo Center di Banguntapan, Bantul. Betul, 26 Agustus. Oke. Terima kasih Mas Dimas Ferdian. Terima kasih Mas Kin, Di sela kesibukannya mau meluangkan waktu datang ke Palmera, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Ditunggu karya berikutnya. Ya. Ditunggu duet yang lainnya. Amin, Main mudah-mudahan lagi ke pasti mampir kesini Palmera. lagi. Ya. Amin, Terima mudah-mudahan kasih sehat. supportnya Podcast Kinari, the best. Terima kasih Sobat Tika sudah nonton obrolan saya dengan Mas Dimas Ferdian. Diingat, ini kakaknya Ade Govinda. Meskipun suka dibilang adiknya Ade Govinda. Sehat semua, tetap semangat. Terima kasih, bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.